Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam forum yang sangat istimewa, peluncuran sistem pemantau atau land use change monitoring system, dan ini berbasis pada Android sehingga memudahkan para pengguna untuk bisa mengikuti perubahan tutupan lahan dan juga tutupan hutan secara near real time. Dan tadi sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, dari Pak Dodi mewakili Pak Rektor, kemudian dari Dirjen Planologi, dan Pak Agus dari UNDP banyak juga berbicara tentang hal itu. Dan saya diminta berbicara terkait dengan masa depan teknologi satelit yang ini menjadi bagian yang juga penting dalam sistem yang dikembangkan ini. Secara umum bahwa penginderaan jauh itu memanfaatkan banyak teknologi, dan tentu dengan plus minusnya, dan satelit ini salah satu yang banyak digunakan karena cakupannya luas. Walaupun tentu ada keterbatasan, semakin tinggi satelit mengorbit, resolusinya pun itu menjadi semakin rendah, dan juga dari aspek gangguannya dengan ketinggian di satelit, berarti faktor gangguan dari awan ini juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Menggunakan teknologi radar menjadi pilihan, tetapi tentu mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang berbeda dengan penggunaan sensor optik. Saya ingin menyampaikan juga apa sih yang sudah dilakukan oleh LAPAN terkait dengan akuisisi data dan pengembangan satelit mikro yang tadi disebutkan, juga sudah salah satunya bekerja sama dengan IPB dalam mengembangkan LAPAN IPB satelit atau LISAT atau LAPAN A3. Nah, akuisisi data yang dilakukan LAPAN ini cakupannya seluruh wilayah Indonesia dengan 2 stasiun bumi utama di Parepare dan di Rumpin Bogor, dan tentu ada juga yang di Pekayon Jakarta Timur. Dan fasilitas yang kita punyai selain stasiun bumi yang di Parepare dan di Bogor dan di Jakarta, kami juga mempunyai sistem processing dan juga bank datanya yang ada di Jakarta dan di Parepare. Ini dua-duanya saling terkoneksi, sehingga apabila ada gangguan di salah satunya, maka Parepare atau Jakarta bisa saling menggantikan. Dan citra satelit yang kami peroleh, mulai dari resolusi rendah sampai dengan resolusi sangat tinggi. Resolusi rendah ini terutama digunakan untuk pemantauan lingkungan, termasuk kebakaran hutan, cuaca, dan iklim. Kemudian resolusi menengah, resolusi 15 sampai 30 meter, ini banyak digunakan untuk pemantauan hutan, pertanian. Kemudian resolusi tinggi dengan resolusi 1,5 meter, ini banyak digunakan juga untuk tata ruang dan pemantauan lingkungan, juga banyak menggunakan data ini, spot 6 dan spot 7. Kemudian resolusi sangat tinggi, ini dengan players dengan resolusi sekitar 50 cm. Selain itu kami juga mendapatkan citra satelit dengan resolusi yang sangat tinggi. Ada world view ini sampai dengan 31 cm, kemudian ada quick bird world view dan GUI, demikian juga yang untuk radar itu alos pulsar dengan resolusi 10 meter. Beberapa contoh yang akan saya sampaikan terkait penggunaan citra satelit untuk pemantauan sumber daya alam dan
salah satunya tentu dalam mendukung sistem yang baru saja diluncurkan pada hari ini terkait dengan pemantauan tutupan lahan dan tutupan hutan. Citra satelit digunakan untuk berbagai keperluan untuk pemantauan terkait dengan hutan, perkembangan terutama deforestasi ini banyak dibantu dengan citra satelit. Demikian juga kondisi lingkungan, terutama terkait dengan pertambangan, kemudian perkebunan sawit, kemudian pertumbuhan padi. Demikian juga untuk pemantauan kemaritiman, termasuk juga zona potensi penangkapan ikan. Dan hal yang penting juga terkait dengan kondisi lingkungan, ini kebakaran hutan, kemudian juga bencana tanah longsor, gunung meletus, banjir, dan juga beberapa kegiatan strategis yang lain yang juga diperlukan oleh kementerian lembaga seperti mendukung Badan Nasional Anti Narkotik itu dan pemantauan ladang ganja. Demikian juga daerah perbatasan ini juga perlu dilakukan. Nah, hal yang terpenting dari pemanfaatan citra satelit ini adalah koreksi-koreksi yang diperlukan. Ada koreksi terkait radiografi, kemudian topografi. Dan ini yang kemudian nanti memberikan informasi yang benar. Tadi disebutkan bahwa data bisa saja data yang benar atau yang betul. Kalau benar tentu datanya adalah memang menghasilkan kebenaran, tetapi kalau betul bisa saja hanya kebetulan. Ya tentu dengan citra satelit ini kita ingin menghasilkan data yang benar. Jadi data-data karena sebut saja karena pencahayaan yang berbeda itu harus dikoreksi sehingga semuanya akan memberikan data yang betul-betul benar dan siap untuk diinterpretasikan. Dan ini salah satu contoh terkait dengan pemantauan tutupan lahan untuk deteksi devegetasi. Ini yang salah satu juga masuk di dalam sistem yang baru saja diluncurkan pada hari ini. Citra satelit yang sudah dikoreksi topografinya, kemudian ini menjadi informasi yang digunakan untuk pemantauan devegetasi. Dan salah satunya juga yang untuk menggunakan devegetasi 8 harian dengan data MODIS, ini kerjasama dengan IPB, kemudian KLHK, ini memberikan informasi perubahan tutupan lahan 8 harian. Dan juga yang bisa diinformasikan dari citra satelit ini pemantauan luas lahan baku sawah dan pertumbuhan padi. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dihadapkan pada persoalan berapa sih luas lahan baku sawah. Dan itu kemudian diselesaikan dengan penggunaan citra satelit untuk bisa memberikan informasi yang benar terkait dengan luas lahan baku sawah. Dan juga dengan menggunakan citra satelit juga diupayakan pemantauan pertumbuhan padi, sehingga kita bisa mendapatkan informasi kondisi pertumbuhan padi. Ada wilayah yang masih tanam, ada yang sudah nanti menjelang panen dan juga siap panen. Dari sana bisa diperkirakan produktivitas padi dengan menggunakan informasi produktivitas dari suatu wilayah. Dan ini tentu menjadi penting untuk bisa memperkirakan produksi padi dalam suatu waktu tertentu. Ini tentu saja akan digunakan dalam konteks apakah kita perlu mengimpor atau tidak. Kemudian zona potensi penangkapan ikan, kita juga menggunakan citra satelit terkait dengan informasi suhu permukaan laut, kemudian kandungan klorofil, sehingga saat ini dengan informasi zona potensi penangkapan ikan, nelayan pergi melaut itu bukan mencari ikan tetapi menangkap ikan karena banyak titik kumpul ikan sudah diketahui. Kemudian informasi terkait dengan lingkungan juga terkait dengan kebencanaan. Ini salah satu yang terbaru di Kabupaten Luwu Utara. Lapan memberikan informasi daerah terdampak dari banjir bandang di sana. Kemudian
Hal yang saat ini menjadi perhatian bersama adalah kebakaran hutan yang menjadi kejadian setiap tahun terjadi, dan yang ini yang catatan yang terbesar ketika terjadi kebakaran hutan tahun 2015 yang lalu, itu kerugian cukup besar. Dan ini yang dilakukan oleh Lapan dengan melakukan pemantauan sebelum terjadi bencana. Ini terkait dengan kondisi cuacanya. Jadi potensi kebakaran dari kekeringan yang terpantau. Kemudian pada saat kejadian, ini Lapan juga memantau titik panasnya yang mengindikasikan potensi kebakaran hutan atau sudah kebakaran hutan. Kemudian juga pemantau sebaran asapnya dan juga luas yang daerah terdampak. Ini yang seringkali kemudian dikeluhkan negara tetangga, karena kebakaran hutan yang di Sumatera ini pada musim kemarau, anginnya bertiup dari arah tenggara, kemudian melewati ekuator, itu membelok ke arah timur laut, sehingga kebakaran hutan di Sumatera ini kemudian mencemari negara tetangga Singapura dan Malaysia. Nah, ini yang juga harus dipantau. Kemudian sesudah kebakaran hutan, wilayah yang terbakar ini juga dipantau dengan citra satelit, mengukur, menghitung daerah yang terdampak dari kebakaran hutan tersebut. Informasi yang diberikan, Lapan memberikan informasi yang juga ini berbasis Android, ada Lapan Fire Hotspot, dan ini bisa digunakan oleh petugas di lapangan karena di dalamnya itu ada informasi yang sangat rinci, dan dengan Lapan Fire Hotspot ini bisa diketahui kondisi titik panas yang nantinya menjadi acuan. Beberapa wilayah sudah menggunakan aplikasi ini untuk pencegahan, sehingga sebut saja aparat di daerah bisa mengidentifikasi karena di situ tertera koordinatnya, sehingga langkah-langkah yang dilakukan untuk pencegahan bisa dilakukan. Ini contohnya yang sudah pernah dilaporkan, itu dari Kalimantan Barat, kemudian Sumatera Selatan, petugas lapangan itu menggunakan aplikasi Lapan Forest Fire ini untuk mendeteksi titik panas yang mengindikasi kebakaran hutan. Kemudian Lapan juga memberikan informasi terkait dengan sebaran asap akibat kebakaran hutan. Ini juga untuk memberikan informasi mitigasi terkait dengan potensi gangguan kesehatan di wilayah yang terdampak oleh kebakaran hutan ini. Dan tentu dari informasi tersebut, Lapan juga memberikan informasi berapa sih wilayah yang, atau berapa luas wilayah yang terdampak ini. Salah satunya juga untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan pelaku-pelaku yang mungkin diindikasikan sebagai pelaku pembakaran hutan, karena kebakaran hutan di Indonesia ini banyak juga yang terjadi yang sifatnya bukan ketidaksengajaan, tapi justru disengaja, itu yang dipantau. Kemudian pemantauan sumber daya alam, ini selain yang tadi disebutkan terkait zona potensi penangkapan ikan, Lapan juga menggunakan satelit Lapan A2, Lapan Orari, dan juga Lapan A3, Lapan IBB, untuk melakukan pemantauan pergerakan kapal, dan ini menjadi informasi untuk mencegah pencurian ikan. Karena dari pergerakan kapal, kemudian dari informasi zona potensi penangkapan ikan, kita bisa mengetahui daerah-daerah yang mungkin dijadikan alokasi untuk pencurian ikan. Dan tadi juga disebutkan oleh Pak Agus dari UNDP terkait dengan SDGs, yang pemantauan menggunakan data satelit. Dan terkait dengan program PBB, ada juga yang program disebut sebagai Space Agenda 2030. Jadi agenda keantariksaan untuk mendukung SDGs 2030, dan banyak aspek dari goals SDGs tersebut didukung oleh
penginderaan jauh, baik itu untuk pemantauan sumber daya alam maupun kondisi lingkungan. Dan pelayanan yang diberikan oleh LAPAN kepada semua kementerian lembaga ini didasarkan dengan lisensi pemerintah, sehingga layanan yang diberikan LAPAN itu menjadi layanan yang gratis. Dan ini tentu memberikan penghematan yang luar biasa kepada anggaran negara, karena sebelumnya, sebelum tahun 2012, masing-masing kementerian lembaga itu mengadakan sendiri-sendiri. Dan itu duplikasi citra satelit sangat sering terjadi, dan itu menjadi pemborosan. Sejak 2012, ada Impres nomor 6 tahun 2012, kemudian diperkuat dan Undang-Undang Keantariksaan, kemudian ada peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan pengadaan citra satelit. Alhamdulillah kita bisa melakukan penghematan yang luar biasa. Tahun 2015 itu bisa sampai dengan 13 triliun bisa kita hemat dengan kita membandingkan kalau masing-masing kementerian lembaga itu mengadakan sendiri-sendiri dengan yang terintegrasi dari Bank Data Penginderaan Jauh, itu bisa menghemat triliunan rupiah. Dan ini tentu dengan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, LAPAN bisa memberikan layanan informasi, layanan citra satelit ini secara gratis. Dan ini didasarkan pada lisensi citra satelit dan lisensi pemerintah. Kemudian bagaimana untuk pengembangan satelit yang secara khusus kita perlukan untuk kepentingan Indonesia, LAPAN mulai mengembangkan satelit mikro sejak tahun awal tahun 2000-an dan diluncurkan tahun 2007. Dan ini yang disebut sebagai LAPAN A1, kemudian LAPAN A2 ini diluncurkan tahun 2015, LAPAN Orari. Ini bisa melakukan pemantauan terkait dengan land use dan land cover, walaupun resolusinya belum terlalu baik, tetapi ini menjadi pembelajaran untuk kita mengembangkan generasi satelit yang berikutnya. Ini contoh lain terkait dengan pemantauan pembangunan jalan tol di Jawa, kemudian terkait dengan wilayah terdampak dari bencana, itu baik letusan gunung berapi, kemudian gempa dan liquefaction di daerah Palu, kemudian pemantauan terkait dengan sawah dan juga wilayah pengembangan. Untuk satelit LAPAN A3 atau LAPAN IPB atau LISAT, ini dengan sensor yang multispektral, itu bisa digunakan untuk pemantauan vegetasi, sawah, kemudian perkebunan dan hutan. Dan ini kerjasama ini sudah memberikan kemampuan yang bisa saling ditingkatkan, baik itu di LAPAN maupun di IPB terkait dengan pemantauan vegetasi ini. Kemudian bagaimana untuk pengembangan satelit generasi berikutnya? Secara umum bahwa secara internasional tren saat ini penggunaan satelit kecil, satelit mikro dan satelit nano yang lebih murah dan lebih cepat proses pembuatannya dan peluncurannya, ini sekarang ini menjadi tren yang menjamur. Bahkan karena relatif cepat dan murah, ini banyak sekali satelit mikro dan satelit nano yang diluncurkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk penginderaan jauh. Tantangannya itu peningkatan resolusi sensor satelit dengan cakupan yang luas. Semakin luas cakupannya, biasanya resolusinya semakin rendah. Kalau resolusinya harus ditingkatkan, biasanya swath-nya atau katakan cakupannya itu juga menjadi lebih sempit. Nah, saat ini resolusi yang terbaik yang bisa diperoleh itu sekitar 30 cm. Mungkin nanti bisa lebih baik lagi dengan perbaikan pada sensornya. Kemudian juga pengembangan jenis sensor dan metode analisisnya untuk identifikasi objek di bumi agar lebih akurat. Untuk membedakan mana sawit, kemudian mana tumbuhan yang lain, tentu analisis multispektral dan juga metode analisisnya ini perlu terus ditingkatkan. Pemantauan perubahan land use, land cover,
ini juga memerlukan metode analisis yang cepat dan akurat, kemudian jenis-jenis sensor yang tepat juga. Dan ini yang menjadi tantangan bagi generasi satelit masa depan. Lalu apa yang dilakukan oleh LAPAN? Direncanakan tahun depan LAPAN akan meluncurkan generasi keempat, LAPAN-A4, dan di dalamnya ada beberapa sensor yang ini yang terus dikembangkan, tapi ini bagian dari pengembangan yang dilakukan. Ada medium resolution imager yang ditargetkan ini mempunyai resolusi sekitar 16 cm, kemudian ada 4 band yang digunakan, ada blue, green, red, dan near infrared. Ini yang nantinya kemudian bisa digunakan untuk interpretasi dari citra yang diperoleh. Kemudian juga LAPAN ini mengembangkan, ada eksperimen LAPAN Line Imager for Space Application. Ini dengan resolusi medium. Ini juga dengan 4 band yang dilakukan, kemudian swath-nya ini 34 km pada ketinggian orbit sekitar 500 km. Kemudian juga mengembangkan ini bekerja sama dengan BPT dan Hokkaido University, itu mengembangkan long wave infrared kamera, dan juga long wave infrared kamera 1 dan 2 ini digunakan untuk pemantauan sumber-sumber inframerah yang bisa dimanfaatkan untuk interpretasinya. Dan pemanfaatan dari sensor tersebut antara lain untuk klasifikasi land cover dan land use, kemudian tumpahan minyak, kemudian terkait dengan pemantauan kebencanaan, dan juga terkait dengan pemantauan di wilayah urban. Dan untuk terkait dengan kebakaran hutan, kemudian pemantauan air, dan terkait dengan kelembaban tanah, ini juga bisa dimanfaatkan dengan sensor-sensor yang ada. Terkait dengan long wave infrared, ini diarahkan untuk pemantauan gunung api, kemudian geothermal, dan juga terkait dengan pemantauan hutan, dan juga terkait dengan urban heat island. Di wilayah Jakarta, Bandung sudah mengalami pemanasan perkotaan, wilayah sekitarnya masih dingin, dan ini menjadi tantangan juga terkait dengan pemantauan lingkungan perkotaan. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan gambaran terkait dengan pemanfaatan penginderaan jauh dan pengembangan selanjutnya penggunaan teknologi satelit. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Thomas Jamaluddin, peran yang sangat menarik Pak terkait dengan pemanfaatan data satelit. Ada beberapa catatan yang menjadi poin penting dari yang disampaikan Pak Thomas tadi. Yang pertama mungkin terkait dengan pemanfaatan untuk berbagai bidang. Pak Thomas menyampaikan peringatan dini untuk penyedia luas baku sawah, gitu ya. Termasuk juga identifikasi potensi kebakaran, termasuk juga data-data yang nantinya akan dipergunakan atau bisa dipergunakan untuk penegakan hukum. Yang tadi ada juga paparan Pak Thomas terkait dengan data remote sensing license pemerintah. Mudah-mudahan nanti kami semua bisa menggunakan datanya Pak ya, data remote sensing yang disediakan oleh LAPAN. Lalu tadi yang terakhir terkait dengan program pengembangan mikrosatelit, kita sudah sama menyimak generasi berikut dari satelit LAPAN, ada LAPAN-A4 yang sensor payloadnya lebih banyak Pak Thomas ya. Payloadnya lebih banyak dan harapannya nanti mungkin pemanfaatannya juga bisa lebih luas lagi ya Pak ya, tidak hanya untuk permukaan lahan saja begitu, tapi juga mungkin nanti ada beberapa karakteristik lahan yang bisa nanti diidentifikasi begitu ya. Baik, tadi Pak Thomas juga sudah ada penyampaian Pak Thomas terkait dengan SDGs tadi, pemanfaatan data citra satelit terkait dengan SDGs. Nah, pemateri berikutnya itu relevan sekali dengan
SDGs. Jadi sistem pemantauan perubahan tutupan lahan dalam pencapaian SDGs Go 2030 yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Lilik Budi Prastyo. Alhamdulillah Profesor Lilik sudah berada di tengah-tengah kita. Profesor Lilik merupakan staf pengajar di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB. Beliau menekuni remote sensing, GIS, dan pemodelian spasial sejak 30 tahun yang lalu. Beliau akan menyampaikan terkait dengan tadi pemanfaatan tutupan lahan, sistem monitoring tutupan lahan terkait dengan SDGs. Pada Profesor Lilik, waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi, mohon maaf, mungkin share screen-nya belum dibuka nih sepertinya. Oh. Ya, oke, udah. Oke, siap. Ya. Akan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih nih waktunya yang sangat momen yang sangat bersejarah nih. Yang saya hormati Pak Dudik, Pak Jamal, Pak Sigit, Pak Kasti, Pak Naris, dan Pak Istamar, serta Pak Agus Prabowo. Dan hadirin sekalian yang hadir dalam forum ini. Perkenalkan, nama saya Lilik Budi Prastyo dari Fakultas Kehutanan IPB. Saya ingin menyampaikan makalah yang berjudul Sistem Pemantauan Perubahan Tutupan Lahan untuk Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPP, atau banyak dikenal dengan nama SDGs, Sustainable Development Goals. Bapak Ibu sekalian, latar belakang dari pemaparan saya ini adalah data imagery yang diambil dari 8A3 atau LISAP yang menonjolkan data near infrared. Di sini kita lihat yang merah itu adalah vegetasi. Nah, ini adalah salah satu informasi yang sangat berguna untuk salah satunya adalah memantau SDGs ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agus dan juga Pak Thomas, bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan 2030 ini IPB telah mencanangkan SDGs yang merupakan aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri misalnya kemiskinan, kemudian kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini banyak sekali, tujuannya ada 17 dan ada 169 target yang ingin dicapai tahun 2030. Bahkan untuk target-target tertentu, ini harus tercapai pada tahun 2020. Nah, saya saat ini tidak akan membahas semuanya, tapi lebih akan fokus ke beberapa target tertentu yang bisa dimonitor dengan penggunaan remote sensing. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Jamaluddin tadi bahwa Earth Observation Satellite atau satelit pemantau bumi ini adalah sebagian dari sistem satelit yang dapat digunakan untuk memantau SDGs. Selain itu masih ada satelit navigasi, ini juga ada di Landsat A2 dan A3, misalnya untuk data ICE, ya, dan juga satelit komunikasi. Nah, untuk Earth Observation ini, kalau dari perkiraan saya ini bisa memantau paling tidak 10 target dari 17 target yang dicanangkan oleh PBB. Nah, untuk waktu yang sangat pendek ini saya akan fokus pada tujuan ke-15, yaitu memonitor pelindungan ekosistem darat dengan menggunakan penginderaan jauh. Pada tujuan SDGs yang ke-15 atau TPP yang ke-15,
ada 12 target dan 14 indikator. Ya, jadi demikian banyak target yang harus dimonitor, demikian banyak indikator yang dimonitor. Nah, saya akan fokus ke target 15.1, yaitu konservasi atau konservasi dan restorasi ekosistem darat. Ya. Dan 15.2, yaitu menghilangkan deforestasi dan restorasi degradasi hutan. Metode yang disampaikan mungkin juga dapat digunakan sebagai proksi untuk memantau target-target lain, termasuk restorasi degraded land, konservasi ekosistem pegunungan, dan proteksi keanekaragaman hayati dan habitat ilmiah. Ini dengan mungkin pendekatan landscape ekologi. Misalnya kita hanya melihat habitatnya sebagai proksi. Nah, bagaimana monitoring yang ada di Indonesia? Sejak tahun 90 KLHK telah melakukan monitoring penutupan lahan, yaitu diawali dengan periode 3 tahunan, kemudian berubah menjadi 2 tahun, dan saat ini sudah setiap tahun data itu diupdate. Nah, data ini menggunakan citra satelit Landsat, spot vegetasi, dan sejak tahun 2013 menggunakan Landsat 8 OLI. Di dalam monitoring ini terdapat 23 kelas penutupan lahan, dan data ini telah diupload di Simontana WGIS. Dan data ini menjadi dasar pelaporan ke UNFCCC dan juga untuk memenuhi komitmen kita pada protokol-protokol internasional. Nah, data ini juga yang menjadi dasar untuk menentukan FREL, membangun NDC, ya, dan sebagainya. Data ini merupakan data land cover yang diinisiasi atau dilakukan dengan melakukan interpretasi visual dari data Landsat. Saya kira ini suatu pekerjaan yang sangat berat, membutuhkan keahlian, membutuhkan ketekunan yang tinggi, karena melakukan interpretasi ratusan data citra dengan kondisi ekosistem yang berbeda, dengan kondisi klimat yang berbeda, tentunya akan membutuhkan keahlian khusus. Tidak semua orang dapat melakukan pekerjaan ini. Nah, bagaimana dengan pemantauan SDGs yang saya mulai dengan indikator 511. 511 ini sebagai indikatornya adalah menghitung proporsi luas hutan terhadap area. Dan hutan yang dimasukkan di sini adalah suatu hamparan yang memiliki tinggi 5 meter. 5 meter. Ya. Kemudian FAO menambahkan di situ, dan juga laporan kita ke UNFCCC bahwa selain 5 meter, maka ada minimum canopy cover area di situ. Dan laporan kita ke UNFCCC menyatakan bahwa canopy cover hutan itu adalah yang di atas 30%. Nah, melihat ini, maka sistem pemantauan yang sudah dibangun saat ini tidak bisa digunakan begitu, karena kalau kita melakukan analisis berdasarkan visual, tentu kita tidak bisa mengetahui tinggi dan juga mengetahui persentase canopy cover. Sehingga perlu dibangun estimasi teknologi atau algoritma estimasi yang lain. Tidak berdasarkan pada visual, tapi lebih kepada digital classification. Nah, untuk tinggi sebenarnya secara global sudah di-provide oleh Maryland University. Jadi bisa dibuka di web ini, lihat Earth Engine application ini. Di situ ada data Global Forest Canopy Height yang baru saja diluncurkan tahun 2019. Nah, ini bisa kita lihat tinggi hamparan di Indonesia dan seluruh dunia. Nah, tentu saja untuk pelaporan untuk memenuhi tadi komitmen internasional kita tidak bisa menggantungkan pada data
global, internasional, tapi kita harus membangun sendiri. Nah, untuk itu IPB sudah mulai mencoba untuk melakukan hal yang sama, untuk membangun kanopi hutan dan juga membangun tinggi hutan, tinggi vegetasi. Nah, ini misalnya hasil sementara yang sudah dipublikasi oleh IPB adalah penutupan kanopi skala nasional ini. Ini bisa dilihat di web di bawah ini. Indonesia Baseline IPB or Ecosystem Com ini ada, di situ ada informasi mengenai hasil dari penelitian kami. Nah, apa yang menjadi dasar kita melakukan estimasi kanopi, kanopi cover dan kanopi height? Kami memanfaatkan data LIDAR yang kami dapatkan dari KLHK dan juga kami ambil sendiri dengan menggunakan airborne LIDAR. Nah, di dalam LIDAR ini kita tahu bahwa di dalam atributnya kita bisa melihat bauran balik dari LIDAR itu ketika dia mengenai kanopi, dia mengenai ground, ya, apakah dia bouncing, apakah tidak. Jadi di situ kita bisa melihat kanopi first return, second return, ya, dan sebagainya. Nah, berdasarkan itu, logika itu, maka kita mencoba membuat canopy cover dan canopy height. Yang pertama adalah canopy cover, presentasi canopy cover. Nah, banyak algoritma yang digunakan untuk mengestimasi canopy cover, diantaranya adalah first return canopy cover yang dipublikasi oleh Mang Aitol ini tahun 2017. Nah, ini data LIDAR yang ada kita rubah menjadi point cloud, ya, point cloud. Kemudian point cloud ini kita relasikan dengan Landsat dengan berbagai perhitungan, ada yang menggunakan regresi, ada dengan menggunakan spot vector regression dan sebagainya. Akhirnya kami bisa mendapatkan hasil estimasi dari canopy cover. Nah, hasil itu sudah coba kami validasi, ya, dengan data yang tersedia, diantaranya adalah dengan data LIDAR kami sendiri, yang di database kami yang berasal dari LAPAN dan juga dari KLHK. Kita cek kebenaran dari estimasi itu setelah diekstrapolasi dengan LAPAN, dan kita mendapatkan hasil yang demikian. Ini untuk hutan mangrove dan hutan rawa. Kita lihat ini adalah yang sebelah kiri, ini adalah image aslinya, kemudian sebelah tengah ini adalah canopy cover estimasi, kemudian yang sebelah kanan ini adalah canopy cover yang dibangun oleh Hansen. Ini bisa diakses di web di atas ini, Global 30 Meter Landsat 3 Canopy version 4. Nah, ini kita melihat perbandingannya cukup bagus, walaupun kita melihat bahwa kemungkinan ada kesalahan di Hansen berkaitan dengan beberapa bareland yang masih diindikasi ada tegakan vegetasi di situ. Dan kita lihat kalau kita bandingkan dengan image aslinya, nampaknya apa yang dibangun IPB ini cukup promising, baik di hutan mangrove dan hutan rawa. Nah, bagaimana dengan hutan dataran rendah dan dataran tinggi? Kita juga sudah mencobanya. Ini kita lihat yang samping kiri adalah Landsat, yang tengah adalah estimasi kita, yang sebelah kanan adalah Hansen. Kita lihat hasilnya sama, bahwa cukup mengembirakan dan promising, dan kita terus akan membangun, menyempurnakan algoritma ini, karena ini masih jauh dari sempurna, karena sebetulnya data yang digunakan untuk membangun ini adalah data LIDAR yang ada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Itu pun sebagian kecil. Sedangkan kita tidak menggunakan data dari Sulawesi, LIDAR di Sulawesi, ataupun di Papua. Kita masih menggunakan itu. Jadi lebih banyak ekstrapolasi yang perlu dicek validasinya. Nah, kemudian bagaimana dengan estimasi tinggi? Sama dengan filosofi yang disampaikan, bahwa point cloud yang kita dapatkan dari LIDAR itu kemudian kita rubah menjadi digital surface model, kemudian DAM, dan selisih itu adalah ketinggian. Nah, ini secara sederhana kita bisa ekstrapolasi dengan menggunakan multispektral. Misalnya ini dikaitkan dengan reflectance. Kita lihat ada
hubungan yang cukup baik, dan itu sudah diaplikasikan dan dipublikasikan oleh Pak Yudi di papernya, bahwa ada bahwa LIDAR dengan ekstrapolasi menggunakan Landsat ini cukup promising. Ini ada hasilnya. Tentu saja sebelum menggunakan ini, karena ini adalah bermain dalam level nilai pixel, maka baik koreksi geometri, koreksi topografi, koreksi radiometrik sudah dilakukan terlebih dahulu, seperti yang disampaikan oleh Pak Thomas tadi, bahwa LAPAN sudah siap dengan analisis ready data yang sudah melalui berbagai koreksi tadi. Nah, kemudian untuk target 15.2, mengakhiri deforestasi dan melakukan restorasi lahan kritis atau terdegradasi. Nah, kalau kita lihat di lapangan bahwa proses disturbance pada hutan itu tidak stagnan, ya, dia akan bersuksesi secara sekunder gitu. Ini misalnya saya contohkan, ini image tahun 2002, 16 Agustus, kemudian ini Oktober, dan akhirnya Juni. Kita lihat hijauan pertama kali ada clearing, kemudian tumbuh, dan ada clearing lagi, dan sebagainya. Nah, cara melihat deteksi perubahan ini ada dua hal. Misalkan dengan post classifications, ini banyak yang dilakukan, dan pre-klasifikasi, ini pada level pixel. Nah, ketika post klasifikasi ini tentu saja makan waktu, ya, tidak konsisten, dan juga mungkin ada error di situ. Nah, sedangkan dengan pre-klasifikasi ini relatif lebih cepat, namun perlu pre-processing yang sangat rigid sehingga konsistensi image dapat dijamin. Artinya gangguan variasi radiometri, variasi topografi ini sudah dihilangkan terlebih dahulu. Nah, metode itu juga yang mendasari sistem yang kami bangun. Ini berdasarkan publikasi dari Pak Yudi. Kita lihat bahwa ketika suatu landscape bersukses itu terdapat variasi, ini menggunakan FV, modis FV, variasi reflektans gitu. Ada datar, kemudian turun,